para ulama itu mensyaratkan yang diperbolehkan untuk mengulang sholat itu apabila sholat yang kedua itu dilakukan secara jamaah. Yang tidak boleh begini, setelah sholat di masjid berjamaah pulang sholat sendirian, ini yang tidak boleh. Atau waktu itu sholat sendirian di rumah, lalu ke masjid begini ada sholat jamaah, ikut sholat jamaah lagi, boleh. Jadi syaratnya sholat yang kedua itu dilakukan sholat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi saya sama Ustadz Halim sama salah satu bapak ngomong-ngomong, ini di Pungangan 2 hari yang lalu WA saya ada jamaah begini, karena istrinya sakit maka Mas Yusuf namanya itu sholat di masjid. Setelah itu dia pulang sholat lagi dengan istrinya karena istrinya sakit dan istrinya kepingin jamaah begitu. Terus apa ada dasarnya begitu ya. Dulu pernah saya sampaikan ya, mengulang sholat fardu itu ada beberapa hadis. Di sini disebutkan ada hadis yang mana menceritakan Ibnu Umar itu duduk-duduk ya, lalu ada orang yang sholat jamaah begini, lalu ditanya oleh sahabat yang lain, Ibnu Umar, kenapa kamu nggak ikut sholat jamaah? Saya tadi sudah sholat karena saya mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan jangan kamu mengulang sholat wajib 2 kali. Ini ada hadis begitu, Pak. Jadi kalau umpamanya kita menemui hadis ini memang ada. Lalu para ulama mengatakan hadis yang saya sebutkan tadi itu mansukh, dihapus oleh hadis beberapa hadis. Contohnya begini, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar adzan lalu diiqomai ya, beliau ke masjid melihat mihjan namanya. Mihjan itu duduk-duduk, Pak. Rasulullah masuk masjid, dia duduk-duduk di luar masjid. Setelah Rasulullah sholat selesai mau pulang, masih melihat mihjan ini duduk-duduk. Ditanya oleh Rasulullah, hei mihjan, kamu itu orang Islam atau enggak? Saya Islam Rasulullah. Nah, kok kenapa enggak ikut sholat? Saya sudah sholat. Apa kata Rasulullah? Meskipun kamu sholat, kalau ada imam atau ada sholat jamaah, ikutlah. Berarti ini menganjurkan untuk sholat lagi. Ada hadis lagi yang dialami oleh Mu'ad ini setiap sholat jamaah ikut Rasulullah, berjamaah di masjid. Setelah sholat jamaah dia pulang ke kampungnya. Untuk apa? Untuk ngimami masyarakat yang di sana. Jadi Mu'ad ini sering dan hampir setiap hari sholat 2 kali. Sholat apa? Baik zuhur, asar, maghrib, isya boleh. Nah, para ulama itu mensyaratkan yang diperbolehkan untuk mengulang sholat itu apabila sholat yang kedua itu dilakukan secara jamaah. Yang tidak boleh begini, setelah sholat di masjid berjamaah pulang sholat sendirian, ini yang tidak boleh. Atau waktu itu sholat sendirian di rumah,
lalu ke masjid begini ada sholat jamaah, ikut sholat jamaah lagi, boleh. Jadi syaratnya sholat yang kedua itu dilakukan sholat jamaah. Sholat yang pertama sebagai atau dihukumi sholat sunnah. Ya, jadi tetap ada pahalanya. Ya, jadi tidak menggugurkan sholat yang pertama. Oh, berarti sholat pertama gugur ini enggak. Seperti mengulang wudhu, Pak ya. Wudhu itu ada istilah tajdidul wudhu. Umpamanya jenengan ini kan wis wudhu, nanti sholat isya belum batal, wudhu lagi, apa boleh? Boleh. Karena wudhu lalu tajdidul wudhu itu dalam riwayat yang lain itu disebutkan adalah nur ala nuri, jadi cahaya di atas cahaya. Jadi tidak membatalkan wudhu yang pertama, termasuk ngapunten, pomong ibu-ibu gak kelihatan ya, tajdidun nikah, memperbarui nikah ya. Nah, memperbarui nikah, para ulama ini juga mengatakan, memang ada sebagian kecil ulama bahwa tajdidun nikah itu tidak boleh karena membatalkan nikah yang pertama. Tapi mayoritas ulama tidak, seperti tajdidul wudhu tadi, tidak membatalkan wudhu yang pertama, atau mengulang sholat tidak membatalkan sholat yang pertama. Syarat rukun tajdidul nikah itu sama dengan nikah aslinya, ada ijab kabulnya, ada maharnya, ada walinya, ada saksinya ya. Cuma biasanya orang itu kan, aku kepengen nganyari nikah ya, gak tuku sepeda motor tok anyar Pak ya. Nah ini jari ibu-ibu seneng nganyari nikah, sing penting ojo abi bojo anyar gitu loh ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua, yang mengasihi keturunan, mudah-mudahan anak keturunan yang soleh solehah, yang mengasihi jodoh, mudah-mudahan anak jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada yang sakit. Dan dengan kesabaran ini, mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.